Baik, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. Sudah, karena waktunya tadi sedikit dipotong ya, Pak, langsung saja. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sekarang kita bertemu di pertemuan keempat. Sudah masuk materi di bab 26, Dai Niju Roka. Itu pelajaran 26, materinya masih menyebutkan waktu kegiatan sehari-hari. Dan yang kemarin, waktu 3 slide ke belakang, Pak ulang saja ya, karena kemarin waktunya juga. Sekarang Pak pertegas lagi, biar kalian lebih paham. Untuk buku, catatan, kata kerja, seharusnya kalian sudah punya di rumah masing-masing ya. Jangan ya saja, geleng-geleng kepala saja gitu ya. Makanya kalian harus mencari. Kalau nggak minjam, ya silahkan difotokopi. Ya, langsung saja, ini materi pelajaran bab 26 yang sudah punya buku, silahkan dibuka bukunya. Langsung cari 26, menyebutkan waktu kegiatan sehari-hari. Plus alat transportasi ya. Judulnya Nande ga koe ikimasu ka. Itu huruf Jepangnya. Nah, di sini yang kemarin kalian mempelajari tentang waktu, itu lamanya waktu tempuh. Nanjikang desu ka? Itu untuk bertanya. Satuan untuk waktu tempuh, kalian pakai jikang. Masih ingat untuk jam, satuannya apa? Ada yang bisa? Pakai ji ya, pakai ji ya. Kalau pertanyaannya nanji desu ka? Untuk jam pakai ji, pertanyaannya nanji desu ka? Kalau sekarang waktu tempuh, mungkin ini kemarin sudah Pak kasih kalian, tapi terburu-buru sekali. Itu satuannya jikang. Berarti bilangan 1 sampai 12 yang kalian pakai jam kemarin, yang isi J di belakang bilangan 1 sampai 12, sekarang ditambahkan kang. Tulisannya kan dibaca n di belakang dibaca eng ya, jikang. Artinya jarak tempuh, lamanya waktu, bukan lagi menyebutkan jam kamu. Beda ya, jam 1 jam, itu beda. Yang jelas kalian harus hafal dulu bilangan. Ada yang sudah kelas 12 ini masih aja belum hafal bilangan. Ichi, ni, sang yang itu. Seharusnya sudah hafal ya. Sudah di kelas 1 itu, di kelas 10 kalian harus sudah hafal sekali. Tinggal hafalkan bilangan 1 sampai 12 sama persis kayak jam. Tetapi di belakangnya kamu ganti pakai jikang. Jika menyebutkan jam 1, ichiji. Jika menyebutkan 1 jam, ichijikang. Beda itu kalimatnya, beda nanti. Itu lihat di bawah ada nanjikang desu ka, itu berapa jamkah. Bukan jam berapakah. Kalau jam berapakah, yang kemarin nanji desu ka. Kalau sekarang nanjikang desu ka, berapa jamkah? Misalnya, contoh bahasa Indonesia Pak buatkan kalimatnya. Saya pergi ke sekolah jam 1. Kalian pakai jikang apa ji? Pakai jikang apa ji? Saya ke sekolah jam 1. Jikang apa ji? Ya, pakai ji ya. Ini udah ada yang jawab. Pakai ji. Kalau saya ke sekolah 1 jam. Itu baru pakai jikang. Nah, itu bedanya. Perhatikan kalimat Indonesianya dulu diperhatikan. Biar kamu nggak bingung. Beda ji dengan jikang. Ya, lamanya waktu dan jam. Beda. Nanjikang desu ka, berapa jamkah? Nah, di bawahnya ada donogurai. Itu menyatakan kira-kira berapa lama. Misalnya dari rumah sampai sekolah, kira-kira berapa lama? Kira-kira 1 jam, kira-kira 30 menit. Kan ada yang rumahnya dekat mungkin 30 menit, 15 menit.
Atau rumahnya dekat, kamu muter dulu biar 1 jam gitu. Siapa tahu ya. Itu untuk menyatakan lamanya waktu tempuh, jarak ini ya. Misalnya dari Denpasar ke Gianyar kira-kira 1 jam. Dari Karangasem ke Negara kira-kira 3 jam gitu misalnya. Ya, kalau ada kata kira-kira itu dono gurai. Gurai ya. Nah, sekarang di sampingnya ada menit. Perhatikan ini menit tentunya ada 60 menit. Kemarin Pak terburu-buru jelaskan. Sekarang Pak pelankan. Yang jelas kamu harus hafal dulu menit 1 sampai 10. Ini harus dihafal ini. Tidak kayak jam tinggal tambahkan ji, tinggal tambahkan jikang, ichi, ni, sang, itu di belakangnya ditambahkan tidak ya. Untuk menit kamu harus hafalkan 1 sampai 10 saja dulu poinnya. Perhatikan di sana. Ada ipung, ini tulisannya beda-beda. Ada yang pakai F, ada yang pakai double P. Ya, perhatikan tidak sembarangan kamu tinggal tambahkan pung-pung itu di belakangnya, tidak. Sana ada ipung, nifung, sampung, yonfung, gofung, ropung, nanafung, hapung, kyufung, jupung. Jupung, ipung gitu ya, bukan ipung, tapi ipung, agak ditekan. Itu untuk menit. Nah, kalau 1 sampai 10 menit kalian gampang bilangnya, tinggal lihat saja. Oh, saya ke sekolah 10 menit. Kira-kira 10 menit, jupung, gitu, udah selesai. Misalnya kalau 15 menit, gimana caranya, Pak? Siapa yang bisa kalau 15 menit? Di bawahnya udah ada jawabannya ya. Pak, pakai 20 menit aja. Kalau 20 menit, berapa? Siapa yang bisa? Ya, coba. Dewa Ayu Purnama. Ohayo gozaimasu, Sensei. Ohayo gozaimasu. Kalau 20, ni jupung. Iya. Kalau 25? Ni ju gofung. Iya. Kalau 35? San ju gofung. Iya. Bagus sekali ya. Ya. Arigato. Yang ini tinggal kamu hafalkan ini. Caranya bagaimana? Kalau menitnya di atas 10, kamu berpatokan masih di 1 sampai 10. Tinggal belakangnya biar nggak bingung. Pak, mana saya pakai F, mana pakai P. Kalau di belakangnya yang 2 F di belakangnya, lihat aja menit 2. Kayak tadi temannya sudah bagus sekali ya. Misalnya 15 menit, 10-nya ju, 5-nya gofung, gabungkan. Ju, gofung. Jangan jupung, gofung gitu. Salah, hilangkan 10-nya ya, biar nggak double dia. Misalnya 20 menit, 2-nya apa? Ni. Puluhannya ju. Menjadi ni jupung gitu. 25 menit, 2-nya ni, puluhannya ju, 5 menitnya gofung, gabungkan ni ju gofung gitu jadinya. Ya. Nah, perhatikan di bawah, nanpung deska berapa menit? Nanpung gurai deska kira-kira berapa menit? Ini untuk menyatakan waktu kalian lakukan kegiatan apapun ya. Misalnya belajar, membuat tugas, bersih-bersih, dan lainnya. Nanti kita latihkan kalimatnya. 30 menit sanjupung, atau kata lainnya hang, itu artinya half, setengah. Itu ya artinya setengah. 15 menit jugofung. Itu contohnya. Intinya menit kamu harus hafal 1 sampai 10. Itu patokannya untuk menyatakan menit. Tinggal diputar-putar saja nanti menitnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Itu ada norimono. Norimono itu alat transportasi ya, atau kendaraan. Norimono alat transportasi atau kendaraan. Kalau menaiki kalimatnya ni norimas, menaiki, partikelnya ni norimas. Kalau kendaraannya norimono, kalau kata kerja menaiki norimas. Misalnya saya menaiki sepeda.
Saya menaiki pesawat terbang gitu misalnya. Saya menaiki motor gitu. Norimas. Dasar katanya noru. Sekarang kalau kata bendanya norimono. Itu artinya alat transportasi. Nah, di sana di samping sudah disediakan. Ada yang mau baca? Biar berlatih mulutnya. Ingat bahasa Jepang dilatihkan kosakata maupun kalimat. Nggak boleh kamu bisu ya. Bacanya ya harus dibuka mulutnya. Jangan dalam hati. Karena pengucapan kamu biar lebih benar ya. Silahkan, ada yang mau membaca? Di sana ada basu, itu bus, bis. Ya, di bukunya sudah disediakan, mungkin halaman 24 kalau Pak nggak salah. Niju, ya benar ya. Nijuyong, peji, halaman, peji. Berikutnya baiku motor, jitensha sepeda, tambahkan kalau yang belum. Kuruma atau jidosha itu mobil. Densha kereta api. Beca. Fune kapal laut. Boto itu diambil dari boat, artinya boat. Chikatetsu kereta api listrik. Yang ada di Jepang ya. Mungkin di film-film Jepang atau film-film Korea. Kayak di Jakarta. Shinkansen itu kereta cepat. Uma itu kuda ya, itu alat transportasi juga ya, binatang bisa ya. Dan ditambah lainnya, nanti kita tambahkan lagi. Di bukunya hanya ada 5 kalau nggak salah ya. Tambahkan lagi, itu kuruma, baiku, di sana ada motor, dan lainnya. Nah, sekarang lanjut di sampingnya ada nande. Nande itu kata bantunya, artinya dengan apa. Misalnya dengan apa kalian pergi ke sekolah? Dengan motor, dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki, aruite. Tambahkan lagi satu, aruite. Jalan kaki, aruite. Kalau aruku berjalan, kalau aruite jalan kaki, on foot. Aruite jalan kaki, aruku berjalan. Kata kerjanya itu ya, doshinya. Nah, di bawahnya ada mainichi, setiap hari. Di sana ada partikel D, artinya dengan alat transportasi. Poin di bawahnya lagi, ini ada 3 kata kerja pergerakan. Lihat artinya pergi, datang, pulang. Ketiga kata kerja ini, kata kerja pergerakan, jika kalian gunakan untuk menyebutkan alat transportasi. Saya pergi dengan sepeda, saya datang ke rumah dengan taksi, saya pulang ke rumah dengan jalan kaki, gitu misalnya. Mungkin rumahnya yang jauh, misal dengan pesawat terbang gitu dan lainnya. Menggunakan partikel E, artinya ke, di bawahnya sudah. Berarti ketiga kata kerja ini partikelnya harus E, ya nggak boleh pakai wa, pakai to gitu, nggak boleh pakai ni gitu, nggak. Ya, untuk kata kerja pergerakan. Kata kerja sudah ini di pertemuan kedua kemarin. Ikimas, dasarnya iku menjadi ikimas. Kimas, guru, kairimas, kairu udah menjadi kairimas ya, pulang. Terakhir di bawahnya ada kara, artinya dari, made, sampai, menyatakan tempat. Kara dari rumah sampai sekolah, itu nanti materinya. Ada yang masih bingung? Yang belum paham untuk di
kegiatan ini di alat transportasi. Nah, sekarang rensu simasyo. Mari kita berlatih. Siapa yang mau baca nomor 1? Artinya sudah disediakan di bawah, Pak sudah buatkan slide-nya berwarna ya, biar kamu gampang. Kalau yang merah berarti ini artinya, yang biru ini artinya, yang hijau ini artinya. Udah Pak, buatkan biar kamu lebih gampang belajarnya. Biar kamu nggak bingung mana artinya ini. Sudah Pak, buatkan Indonesia, Nihongo-nya juga, bahasa Jepangnya juga ya, Indonesia Go-nya udah ada. Yang lain mungkin? Yang lain? Ya, coba Dewayu Purnama lagi. Nomor 1, Jinensa de Gakko ikimasu. Ya, lanjut nomor 2. Nih, Bang. Mainichi kurumade kaisha ikimasu. Nomor 3, Ubud Karagianyarmade Baikude Sanjupung Gurai des. Nomor 4, Mainichi. Mainichi Nandegaku ikimasu. Ya, sudah. Nanti dilatihkan lagi pengucapannya ya. Yang lain juga sama. Nomor 1, jitensha de gakko ikimasu. Artinya sudah ada, Pak nggak jelaskan lagi. Tinggal kamu lihat, oh ini partikel E artinya ke, ini partikel D artinya dengan. Kalau jitensha sepeda ya. Nomor 2, mainichi kuruma de kaisha ikimasu. Mainichi kuruma de kaisha ikimasu. Setiap hari dengan mobil datang ke kantor. Kimas itu datang, kata kerja. Ingat kata kerja dalam bahasa Jepang berada di belakang kalimat. Ya, kecuali kalimatnya 2 nanti. Saya memasak nasi lalu mencuci pakaian, kan 2 itu kalimatnya. Nanti kita belajar yang lain itu ya. Ini kalimatnya 1 aja. Ingat pola bahasa Jepang SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat. Kata kerja, dosi ada di belakang kalimat. Sudah bentuk mas ini ya, bentuk sopan ya. Nomor 3, sambang ubud kara, gianyar madek baik kude, sanjupung gurai des. Ubud kara, kara apa tadi? Dari. Gianyar made, sampai. Baik kude, itu udah digarisbawahkan dengan sepeda. Sanjupung gurai des. Gurai des. 30 menit, kira-kira. Gurainya kira-kira. Perhatikan, sudah Pak buatkan yang garis bawah, berarti artinya yang garis bawah. Yang warna merah artinya warna merah. Nomor 4, mainichi nande gakko ikimasu ka? Mainichi nande gakko ikimasu ka? Setiap hari dengan apa pergi ke sekolah? Mainichi setiap hari. Nande gakko ikimasu ka? Ya. Perhatikan. Ada yang bingung? E-nya ke, partikel E-nya ke. Di bukunya sudah ada ya. Nah, lanjut latihan pengulangan. Ini kalian latihkan mainichi adisang wa jitensha de gakko ikimasu. Mainichi adisang wa jitensha de gakko ikimasu. Bari kara Nihon made hikoki de 7 jikan gurai desu. Sumimasen, Yamada-san wa nande kaisha ikimasu ka? Ashita watashi wa Yudi-san to kuruma de dobutsuen ikimasu. Sampai 8 ya.
Coba dilatihkan membaca dulu. Yomi Masyo-nya, mari kita membaca. Yang lainnya Pak, harapkan yang lain. Biar olahraga, mulut kalian biar olahraga membaca bahasa Jepang. Ini sudah huruf Latin. Romanji. Silahkan, siapa yang mau baca? Coba Hoki Lestari. Hai Hoki Lestari-sang. Hai, silahkan. Mainichi Adisan wa jitensa de gakuo ikimasu. Bali kara nihon made hikoiki de shijikan gurai desu. Sumimasen, Yamada-san wa nande kaisi e ikimasu ka? Ashita, watashi wa Yuri-san to kuruma de doubutsuseun e ikimasu. Sumimasen, Maibang. Anata wa nanjikan gurai uchi de benkyū shimasu ka? Mainichi nande gaku wo ikimasu ka? Kadek-san no gaku wo made 15 分 gurai desu. Mainichi kyōsetsu de dono gurai benkyū shimasu ka? Hai. Nanti latihkan lagi cara membacanya ya. Sudah bagus. Ada yang bisa Indonesia Godek dalam arti bahasa Indonesianya? Kalimatnya. Mainichi Adi-san wa jitensha de gakko ikimasu. Bari kara Nihon made hikoki de 7 jikan gurai desu. Sumimasen, Yamada-san wa nande kaisha ikimasu ka? Itu pengulangan yang tadi ya. Nomor 1, setiap hari Saudara Adi dengan sepeda, perhatikan jitensha de, partikelnya de, gakoe ikimas. Ikimas itu kata kerja pergi. Setiap hari Saudara Adi pergi ke sekolah dengan sepeda. Nomor 2, bari kara Nihon made hikoki de 7 jikan gurai desu. Dari Bali sampai Jepang, Nihon itu Jepang ya. Hikoki de, hikoki. Dengan pesawat terbang kira-kira 7 jam. Perhatikan shichi jikang. Kalau shichi ji-nya jam 7, shichi jikang 7 jam. Nomor 3, sumimasen. Yamada-san wa nande kaisha ikimasu ka? Sumimasen, permisi. Saudara Yamada dengan apa pergi ke kantor? Kaisha, kantor. Nomor 4, asta watashi wa Yudi-san to kuruma de doubutsu e ikimasu. Asta besok. Saya dan saudara Budi, to itu dan, kurumade dengan mobil, ya bagus sekali, doubutsueng e ikimas, pergi ke kebun binatang. Kemarin di objek wisata, Kangkochi Dobutsueng itu kebun binatang ya. 5, sumimasen, mai bang, anata wa nanjikan gurai uchi de benkyū shimasu ka? Permisi, setiap malam kira-kira dono gurai uchi de di rumah. Uchi itu rumah. Setiap malam kira-kira jam berapa belajar di rumah? Atau permisi, my bangs, setiap malam di rumah kira-kira berapa jam belajar? Benkyū shimasu, belajar. Pertanyaannya shimasu ka? 6, mainichi nande gakko ikimasu ka? Setiap hari dengan apa pergi ke sekolah? Nomor 7, kadek sang no
gakko made ju gofung gurai des. Saudara kadek sampai sekolah kira-kira 15 menit. Ju gofung. Saigowa terakhir nomor 8. Mai nichi kyositsu de dono gurai benkyou shimasu ka? Mai nichi kyositsu de dono gurai benkyou shimasu ka? Setiap hari di ruang kelas berapa lama belajar? Setiap hari berapa lama belajar di ruang kelas? Kyositsu. De itu di. Dua ini ya, de bisa artinya di, bisa artinya dengan. Ada yang bingung mengenai alat transportasi? Kalian tinggal perhatikan itu ya, waktu dan alat transportasi tadi dihafalkan, jarak tempuh dan partikel. Ingat partikelnya pakai de. Ada yang bingung? Atau yang mau bertanya? Nah, ini ruangan di sekolah. Kita lanjut minggu depan ya, karena waktunya juga. Ini mengenai ruangan yang ada di sekolah. Mulai dari ruang kelas, ada kyositsu, jimutsitsu, kochoshitsu, dan lainnya. Itu kamu belajar minggu depan menyatakan letak ruangan di sekolah. Di rumah juga bisa ya. Di pertemuan kedua kemarin sudah Pak jelaskan ruangan yang di rumah. Sekarang yang di sekolah. Ada perpustakaan dan lainnya. Kita ini materi untuk minggu depan plus pengucapannya. Nah, ini perhatikan. Silakan buka materinya, lihat dai ni juroku pelajaran yang tadi. Ni juroku peji des. Itu halaman 26. Di sana ada sakubung ya, ada karangan. Sedikit karangan itu kalian baca, latihkan membaca, cari di atas jawabannya, terjemahkan dulu Indonesia Go. Silahkan ada di bawahnya ada 4 pertanyaan. Kalian latihkan di rumah. Itu ada sakubungnya ya. Tashi wa rina desu. Mainichi 5 時に起きます。それから顔を洗います。5時半にお祈りをします。6時頃シャワーを浴びます。それから朝ごはんを食べます。紅茶を飲みます。7時に学校へ行きます。うちから学校までバイクで20 gurai des. 20, perhatikan 20 ini pakai double P. Ingat yang tadi Pak udah jelaskan. 20 gurai des. Gogo 1時にうちへ帰ります。Pertanyaannya, Rina-san wa mayasa nanji ni okimasu ka? Rina-san wa 6時頃何をしますか? Rina-san wa nande gakko ikimasu ka? Saigo wa uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Nah, itu kamu cari pertanyaan dan jawabannya plus artinya dulu. Kalau tidak tahu artinya ya jelas tidak bisa menjawab ya. Plus pertanyaan. Arti dari pertanyaannya juga. Sudah hari ini ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak karena durasi ini ya, biar nggak lama. Karena masih ada sesi berikutnya. Hari ini Pak akhiri, terima kasih banyak. Sayonara mata raisyu. Arigatou gozaimasu. Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sayonara.